Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan artikel yang ditulis oleh Juan Lu yang berjudul Can the Green Merger and Acquisition Strategy Improve the Environmental Protection Investment of Listed Company? Sebelumnya, perkenalkan, saya Gialuna Jasa Trevanti, NPM 005. Saya Aldo Prakoso Satatra, NPM 178. Saya Julian Adibdawas, NPM 185. Saya Evelinti Rizky Huta Barat, NPM 191. Saya Rani Melati Oktadiva, NPM 192. Saya Maulana Dava Zain, NPM 218. Latar belakang dari penelitian ini adalah, seperti yang diketahui, pada beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan mulai menjalankan pembangunan yang ramah lingkungan dalam manajemen bisnisnya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menerapkan Green Merger and Acquisition atau GMA untuk teknologi dan manajemennya. Selvi et al. Pada tahun 2018 berpendapat bahwa GMA mengacu pada akuisisi, merger, dan kegiatan ekonomi lain dari suatu perusahaan dalam rangka menghasilkan sumber daya ramah lingkungan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Contohnya yaitu pada 12 Januari 2016, Yunnan Water Investment mengakuisisi 75,51% ekuitas milik Harbin Sheneng Industrial University Environmental Protection Technology dengan skala perawatan polusinya yaitu sebesar 16.000 ton serta diikuti dengan adanya peningkatan keuntungan yang signifikan. Dalam mengembangkan perusahaan yang ramah lingkungan, Environmental Protection Investment atau yang biasa disebut dengan EPI merupakan indeks pengukuran representasi langsung berbentuk dana yang digunakan untuk mencegah dan mengendalikan polusi, serta melindungi dan meningkatkan lingkungan ekologis. Di beberapa tahun terakhir, perusahaan yang terdaftar telah mengungkapkan seluruh jenis pengeluarannya dalam rangka pengadaan proyek EPI. Namun, menurut statistik, proporsi EPI dalam aset perusahaan di Cina masih kurang dari 3% dan skala IPI-nya juga masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa IPI di Cina masih memiliki ruang besar untuk perbaikan. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah di sini itu apakah bisa GMA meningkatkan investasi pelindungan lingkungan atau EPI dan mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan milik perusahaan itu. Tujuan penelitian untuk menguji penerapan apa yang dilakukan GMA dalam meningkatkan investasi perlindungan lingkungan atau EPI dan mempromosikannya pembangunan yang ramah lingkungan milik perusahaan. Manfaat penelitian. Dari apa yang telah kami teliti, penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengeksplorasi dampak GMA kepada EPI, perusahaan yang menghasilkan polusi berat, serta membandingkan dampak berbagai jenis GMA pada EPI. Tinjauan literatur. Berdasarkan pada artikel, terdapat dua tinjauan literatur, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi EPI. Faktor yang mempengaruhi EPI dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari regulasi lingkungan, subsidi pemerintah, dan pembiayaan bank. Sedangkan faktor internalnya yaitu pengaruh struktur tata kelola perusahaan, skala perusahaan, kinerja perusahaan, dan karakteristik perusahaan lain pada EPI yang telah dieksplorasi. Yang kedua, dampak ekonomis dari merger dan akuisisi. Menurut beberapa studi yang telah dilakukan, ada beberapa dampak ekonomis dari adanya merger dan akuisisi. Pertama, merger dan akuisisi dapat mempromosikan kinerja perusahaan. Kedua, merger dan akuisisi dapat mempromosikan kemampuan pendanaan perusahaan. Ketiga, merger dan akuisisi tidak kondusif terhadap adanya inovasi.
Hipotesis. Berdasarkan beberapa variabel yang ada, penulis menyusun beberapa hipotesis sebagai berikut. Hipotesis H1. GMA atau Green Merger and Acquisition dapat mempromosikan EPI, dan GMA horizontal memiliki dampak marginal yang besar pada EPI daripada GMA vertikal dan GMA campuran. Hipotesis H2. Efek crowding out GMA akan menghambat EPI, sedangkan efek kesadaran tata kelola lingkungannya dan efek kapasitas tata kelola lingkungan akan mempromosikan EPI. Hipotesis H3. Dengan adanya perubahan waktu, GMA mungkin memiliki dampak berbentuk U pada EPI. Hipotesis H4. Dalam siklus kehidupan yang berbeda, GMA pada tahap pertumbuhan dan tahap pematangan dapat mempromosikan EPI, sedangkan GMA dalam tahap resesi dapat menghambat EPI. Selanjutnya yaitu metode. Pengujian hipotesis pada artikel ini menggunakan metode PSM-DID dan metode non-linear DID untuk analisis empiris mengenai efek GMA pada EPI dan secara komprehensif menguji dampak hubungan di antara GMA dan EPI. Selain itu, untuk menguji hipotesis H2 digunakan model efek interaksi yang diujikan pada efek crowding out, efek kesadaran tata kelola lingkungan, dan efek kemampuan tata kelola lingkungan. Variabel kontrol pada penelitian ini berfokus pada 3 aspek, yaitu karakteristik perusahaan, situasi keuangan, dan juga struktur tata kelola perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai sumber data. Sampel data yang digunakan di dalam penelitian ini dikumpulkan sejak periode tahun 2008 hingga tahun 2018. Sampel pengamatan data yang diperoleh yaitu adalah sebanyak 1.582 setelah menghilangkan sampel-sampel yang tidak memiliki data dasar. Penelitian ini menggunakan gabungan data dari laporan tanggung jawab sosial, laporan pembangunan berkelanjutan, dan laporan lingkungan yang telah diungkapkan kepada publik oleh perusahaan terdaftar. Sedangkan sumber data lainnya juga berasal dari WIND dan CSMAR database. Kemudian hasil penelitian. Setelah dilakukan pengujian menggunakan model PSM-DID atau Dual Difference Method based on Propensity Score Matching, hasilnya ditemukan bahwa GMA atau Merger dan Akuisisi Ramah Lingkungan dapat mempromosikan investasi perlindungan lingkungan atau EPI, di mana GMA horizontal memberikan dampak yang paling signifikan terhadap EPI jika dibandingkan dengan GMA vertikal dan GMA campuran. Kemudian inovasi lainnya dari perspektif efek waktu yaitu pada hasil nonlinear dari GMA menunjukkan bahwa GMA dan GMA vertikal memiliki dampak berbentuk U pada EPI. Hal ini dibuktikan dengan adanya efek positif yang dibawa oleh GMA secara bertahap dapat meningkatkan EPI, walaupun sebelumnya harus terjadi penurunan terlebih dahulu akibat dari kenaikan biaya setelah penerapan GMA. Kemudian berdasarkan tes jalur dampak menunjukkan bahwa GMA akan menghambat EPI dengan adanya peningkatan biaya merger dan akuisisi dan juga biaya manajemen. Namun secara bersamaan juga akan mempromosikan EPI karena terjadinya peningkatan pada reputasi perusahaan, kesadaran tanggung jawab lingkungan, dan kemampuan subsidi dan pembiayaan pemerintah. Dalam melakukan analisis jalur dampak ini memiliki landasan teori. Dan yang terakhir yaitu adalah berdasarkan analisis heterogenitas siklus hidup perusahaan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap resesi. Pada tahap pertumbuhan, GMA horizontal memiliki dampak yang besar pada investasi, perlindungan lingkungan atau EPI. Kemudian pada tahap pematangan, GMA vertikal yang memiliki dampak yang sangat meningkatkan EPI. Tetapi pada tahap resesi, GMA baik horizontal dan vertikal ini bisa menghambat EPI. Dalam beberapa tahun terakhir, industri polusi berat mulai mengadopsi strategi GMA untuk transformasi industri. GMA tidak hanya dapat membantu perusahaan mendapatkan teknologi ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan pembiayaan dan kemampuan investasi mereka yang mungkin berdampak pada EPI atau Environmental Protection Investment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI, diantaranya dampak marginal GMA horizontal terhadap EPI lebih tinggi daripada GMA vertikal dan campuran. GMA juga dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya merger akuisisi dan manajemen, serta mempromosikan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan dan kesadaran lingkungan karyawan, dan lebih meningkatkan EPI dengan penguatan kapasitas pembiayaan dan subsidi. GMA dan GMA vertikal berpengaruh pada EPI dengan menunjukkan bentuk U yang menurun terlebih dahulu dan kemudian meningkat seiring waktu. GMA juga berdampak berbeda pada setiap siklus hidup perusahaan.
JME pada tahap pertumbuhan dan pematangan dapat meningkatkan API, sedangkan JME pada tahap resesi akan menurunkan API. JME horizontal pada tahap pertumbuhan juga memiliki dampak yang lebih besar pada API, sedangkan JME vertikal dapat meningkatkan API pada tahap pematangan. Implikasi paper atau artikel ini kepada kebijakan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, JME horizontal memiliki dampak besar pada API, yang berarti bahwa JME dalam industri yang sama dapat mendorong pengembangan perusahaan yang ramah lingkungan. Setelah JME, peningkatan reputasi ramah lingkungan perusahaan dan kesadaran lingkungan karyawan juga dapat meningkatkan API. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat konstruksi reputasi perusahaan setelah melakukan JME. Yang ketiga, karena tingginya biaya merger dan akuisisi serta biaya manajemen pada tahap awal JME, maka perlu untuk mengurangi biaya merger akuisisi JME melalui metode merger dan akuisisi yang fleksibel. Dan yang terakhir, dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, JME juga memiliki dampak yang berbeda pada API, sehingga perusahaan di berbagai tahap harus merumuskan strategi JME sesuai dengan kondisi masing-masing. Penulis juga menjelaskan keterbatasan penelitiannya. Yang pertama, makalah atau artikel ini hanya mencakup sampel JME dari tahun 2008 hingga 2018. Selama periode tersebut, beberapa JME masih dalam proses, sehingga sulit untuk mengevaluasi dampaknya terhadap API. Yang kedua, tulisan ini gagal mengeksplorasi lebih jauh lokasi JME seperti JME lokal dan juga jumlah kejadian JME. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.